warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan saya Umi Sulemzalani dari Psikologi Islam kelas 3D UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menginterview dengan narasumber yang sangat hebat. Tunggu ya narasumber kita kali ini. Hayo, pada penasaran kan narasumber kita siapa? Hayo. Udah gak usah lama-lama lagi, kita panggil narasumber kita ini. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Sebelumnya perkenalan dulu ya. Iya. Perkenalkan, namaku Nur Angela Desi Anggreni Romadoni. Bisa juga dipanggil Nur bisa. Wah, ya ampun. Terus? Angel bisa. Wah. Desi bisa. Anggreni bisa. Romadoni bisa. Tapi lebih seringnya dipanggil sayang sih. Ya ampun, sayang. Namanya sangat panjang sekali ya Mbak. Ya ampun, sayang ya. Iya, sayang. Mbak Angel dari mana asalnya? Asalnya kalau tempat tanggal lahirnya itu dari ini apa namanya, daerah Lampung Timur aja. Posak itu bukan sih? Astagfirullahaladzim, enggak dong. Kita sekarang udah agak kota-kotaan gitu. Udah bukan kota-kota kota-kota gitu ya. Kabupatennya Lampung Timur. Iya, Daerahnya apa ya? Daerahnya itu kecamatannya Wajiparah. Wah. Tapi kalau nama desanya itu Braja Fajar. Tahu nggak? Tahu nih, di sana ada tempat wisata ya, yang gajah itu bukan sih? Taman wisata gajah itu bukan sih? Iya, itu masih di Lampung Timur juga. Oh, di situ ya rupanya guys. Di situ guys, kalau mau wisata ke Waikambas. Iya. Selain Waikambas tuh masih banyak lagi loh wisata-wisata Lampung Timur. Kok malah bahas wisata-wisata Iya aja? sih, gimana Kita ini mau sih? bahas apa loh? Ya, kali ini kita membahas ini ya Mbak, teori motivasi berprestasi. Aduh, teori berprestasi. Kayaknya aku nggak ada prestasi nih. Aduh, gimana ini? Gimana ya? Oke Mbak, nggak usah lama-lama lagi ya, kita cincang-cincungnya. Boleh. Nah, sebelumnya saya akan bertanya sama Mbak ya. Sebelumnya Mbak udah mempunyai bakat non akademik atau akademik ya? Kalau bakat nih ya, mendadak tiba-tiba suasananya jadi serius gitu ya. Iya, agak tegang gitu kalau tegang. jawabnya ya. Iya. Jadi kalau prestasi itu sebenarnya kalau bidang akademik tuh nggak ada sih, karena saya ini nggak pinter-pinter amat juga. Kalau di sekolah juga nggak pernah dapet ranking cuma sekali pas waktu SMP, itu pun nggak ranking 1. Jadi kayak apa ya, lebih ke prestasi non akademiknya nggak banyak sih, tapi ada. Ya lumayan ya Mbak. Ya lumayan lah buat sombong-sombongin dikit Iya, gitu kan ya, bener-bener sombong dikit sama sekali. teman kan. Nah itu prestasinya non akademik apa ya? Kalau prestasi non akademik itu sebenarnya karena aku ini suka seni ya, jadi itu lebih ke kesenian. Nah keseniannya itu sebenarnya banyak, karena seni itu ada banyak kan, ada musik, teater, lukis, ada banyak banget. Tapi lebih menjuru ke seni tarinya. Wah, berarti tangannya lentik gini ya? Bisa lah kalau cuma buat gini Ya, aja kan. boleh nih. Boleh gerakannya satu dulu. Satu. Sayangnya tangan saya nggak lentik nih Mbak. Bisa lah. Ayo cuma kita kayak belajar gini dulu. aja. 1, 2, 3. Wah, bagus juga ya Mbak. Dulu emang pernah mencapai tingkat apa ya Mbak lombanya? Kalau dalam prestasi tarinya ini, kalau sampai ke luar Lampung itu belum pernah sih, tapi ya semoga aja dalam waktu dekat ini lah. Amin. Cuman sampai ke sekitar Lampung aja. Itu dulu juga ya namanya lomba, ada menangnya ada kalahnya, belum mungkin belum rezekinya ya, belum sampai ke jenjang yang berikutnya. Tapi kalau sampai mana-mananya alhamdulillah sudah ya hampir menjelajah semua Lampung lah. Mantep banget ya menjelajahin semua Lampung. Berarti dari Lampung Timur sampai Lampung Barat hingga Lampung Selatan. Semuanya udah dijelajahin. Wah, sangat bagus. Itu biasanya narinya apa aja sih Mbak? Kayak nari apa Lampung itu? Kalau kita namanya belajar seni, kalau seni itu kan nggak terpaku sama satu tarian. Nah dalam belajar seni itu kita
banyak dari karena kita dari Lampung, Iya, kita belajar dulu nih tentang Hmm. tarian-tarian yang ada di Lampung. Nah, tarian-tarian yang ada di Lampung ini kan nggak cuman tarian yang biasa kita tariin yang biasanya muncul-muncul di kegiatan-kegiatan itu kan Iya. cuman tari Sigepangunten. Iya, Nah, betul. sebenarnya itu tari Lampung itu tuh nggak cuma Sigepangunten aja. Wah, banyak ya. Banyak banget yang udah banyak orang tahu itu. Yang pertama tadi Sigepangunten, Iya, yang kedua itu Sigepangunten. ada tari bedana, Oh, tari bedana. ada tari cangget, Wow. terus abis itu ada tari muli. Nah, muli ini tuh ada yang muli udah, yang muli masih asli, masih belum ada kayak campur tangannya lagi, sama ada yang muli kreasi juga. Nah, kalau selain belajar tentang tarian-tarian daerah Lampung ini, kita juga belajar tentang tarian daerah-daerah lain. Contohnya ada tarian dari daerah Jawa, Bali gitu ya? Iya, banyak Oh, banget banyak. Jawa, Bali ya. Semua namanya kesenian kan kita Iya. harus belajar juga. Apalagi kalau pas waktu kita membuat ini tarian kreasi. Nah, tarian kreasi itu kan biasanya kita padu-padankan antara kreasi seni tari daerah Lampung dan Iya, betul. daerah Jawa Nah. atau daerah Bali, kita sambung-sambungkan seperti itu. Nah, wah sangat bagus ya. Aku tuh waktu itu pernah itu lihat tari piring. Itu apa Mbak, piring sih? Iya, nah kalau benar. tari piring itu sesuai sama tariannya, kita membawa tari piring dengan piring yang asli. Waduh, itu piringnya piring beling atau piring apa? Kalau pecah gimana Piring coba? beling. Nah, Ya ampun. karena itu kan kita pasti harus melakukan latihan terlebih dahulu ya. Nah, dengan kita rutin melakukan tarian-tarian itu, Iya. jadi nanti di situ pertamanya kita pakai piring plastik. Waduh. Nah, biar kalau pas waktu jatuh itu nggak pecah, jadi kita juga bisa ngakalinya dari situ. Nanti setelah kita sudah mahir pakai piring plastik, nanti naik lagi piring yang lebih berat dari piring seng, gitu. terus habis itu baru piring dari beling. Nah, sebelum yang waktu dia masih latihan kayak gitu, apa tangannya digini-giniin ya? Belajar gini apa gimana Ya, tangannya? nah dari kayak tarian itu tuh kita mencengkram gitu. Kita mencengkram. cari piring, ya kalau piring yang tangannya gede bisa piring-piring yang biasa kita buat makan itu. Tapi kalau tarian piring ini kita cari piring tuh yang agak kecil, yang gitu. cukup untuk tangan kita Tangan sendiri gitu. Ya ampun, bagus sekali ya. Kalau saya paling yang ini pecah gitu, pecah dor kayak gitu. Udah gak jadi nari lagi kali ya. Latihan dulu ya, lagi ya. Iya. Saya tuh suka banget sama tari kipas yang biasanya ting gitu. Apa sih itu namanya? Bisa juga kita dari Lampung ini kita kembangin, kan ada tarian bedana. Nah, tarian bedana itu bisa juga kita kembangin dengan bedana kipas. Jadi kita kan biasanya tari bedana itu cuma gerakan-gerakan gitu aja. Tapi di sanggar kita juga bisa dipadu-padankan dengan kipas. Jadi setiap kita gerakan kita bisa kembangin kipasnya kayak gitu. Seperti itu. Ya. Boleh lah, bagus banget ya Mbak. Sejak umur berapa ya udah suka nari Mbak? Kalau nari itu sebenarnya, kalau mau diceritain ini tuh lama banget ya. Dari apa-apa, udah Mbak. waktu kecil itu tuh udah mulai suka tari ya. Dari dulu itu kenapa aku bisa suka seni, bisa suka tari itu tuh karena lihat di TV. Dulu kan belum ada handphone, smartphone kayak gitu belum ada. Jadi lihatnya di TV, dan di TV itu tuh tontonannya selalu film India. Nah, nah kalau orang-orang sekarang itu kan Korea itu yang bikin dia terpacu untuk menari. Tapi aku dulu itu tuh terpacu. Itu kayaknya dance India. deh, bukan nari, bukan ya? Tari. Tari. Kalau India itu tari, tapi Bukan yang kalau Korea itu dance. Nah, lebih ke itu dance. biasanya ke dance ya Korea, benar. Iya. Jadi dari kecil itu udah liatnya itu tarian-tarian India. Jadi tuh liatnya tuh kok bagus banget ya, pengen ikut belajar kayak gitu. Ya. Nah, makanya dari rasa penasaran itu setiap ada film India itu jadi ikut nari-nari. Nah, di depan TV berarti nari-nari gini-gini. Iya, di depan TV nggak haruan ngikutin. Boleh curia gitu ya. Boleh kangen ah. Ya Allah, genah-genah pokoknya. Pol pokoknya. Pol tenan. Nah, abis dari itu kebetulan juga kalau di SD itu belum ada sih tarian-tarian kayak tarian Lampung. Tapi kalau di SD itu adanya dulu karena ikut juga
TPA Oh, gitu. TPA. Nah, TPA di situ kan juga ada seninya. Nah, seninya seni hadroh. Nah, tapi di dalam seni hadroh itu ada juga kayak gerakan-gerakannya. Setiap nanti omongan apa itu pasti ada kayak gerakan tangannya kayak gitu. Tangannya gitu ya. Ya. Nah, terus abis itu ke SMP. Nah, di SMP ini udah mulai belajar tari-tari ini apa namanya, kayak tari sembah kayak gitu. Nah, di tari sembah itu alhamdulillah ketemu juga sama guru itu yang kok banget gitu. Iya, kalau bener. udah ya udah Angel tari aja gitu. Ikut latihan tari Angel gitu. Angel gitu. Dulu pas waktu masih SMP tuh yang masih kecil banget itu kayak apa ya? Masih apa ya namanya, imut-imut banget lah, imut mukanya gitu ya. karena masih SMP itu tuh aku kecil banget ya, jujur itu kecil banget. Terus kalau di mana-mana itu masih dikiranya tuh anak SD kelas 2. Jadi kalau tari itu tuh mesti ya Allah itu kecil banget, tapi Siapa sih itu? tapi di dalam diri sendiri ini tuh kayaknya bahagia deh gitu kan, siapa sih itu gitu. Ya Allah, seru banget ya Mbak perjalanan tarinya, dari mana-mana, udah dari Lampung Selatan, Lampung Barat dan sekitarnya. Nah, di sini saya akan bertanya lagi. Nah, gimana sih Mbak mencapai itu semua? Nah, itu butuh motivasi dan usaha kan pastinya. Nah, bagaimana awalnya Mbak bisa menumbuhkan motivasi itu Mbak? Nah, kalau apa motivasi ya seperti yang aku bilang tadi ya, kalau motivasinya itu pertama kali karena lihat film India itu. Nah, terus apa kalau motivasi untuk kalian? Kalau buat kalian itu lakukan dan tekunilah apa yang kalian suka. Jadi kalau kalian ngerasa suka di bagian bidang seni, kayak contohnya aku di bidang seni nih. Kalau aku kan di bidang seni tari. Tapi kalau seumpamanya kalian suka gambar, itu selama kalian suka, kalian tekuni. Dan kalau kalian suka itu tekuni, kita cari teman-teman yang lingkungannya suka sama itu. Jangan dengerin apa kata orang, kayak biasanya orang-orang itu kok sukanya sama lukis sih, emang mau jadi apa, nanti kerja apa kayak gitu. Kita jangan pikirin dulu tentang orang-orang yang ngomongnya apa, itu jangan pikirin. Yang penting kita senang, kita tekuni itu. Nah, dari kita senang, kita tekuni itu, nanti kita jadinya mahir. Nah, di situ nanti kita bisa apa namanya, bakalan dikenal banyak orang dan dicari orang. Nah, di situ nanti juga kalau aku karena di seni tari, nanti bisa suruh ngajarin tari. Nah, di situ juga ada peluang untuk kita. Oh gitu ya, manfaatnya banyak banget ya. Kalau dulu tuh saya tuh hampir gini Kak, apa namanya, apa sih nari, biasanya apa sih masa depannya, apa sih kok nari Nora nari kayak gitu. Kayak gitu kan ya, pastinya penting ya untuk semua, untuk apa namanya, kita mengajarkan masyarakat di sekitar kita. Nah kayak gitu. Kalau Mbak biasanya tuh motivasinya itu ya tadi. Nah selanjutnya yaitu pernah nggak sih mengikuti di tingkat kabupaten, provinsi atau kota? Oh, kalau lomba-lomba tingkat kabupaten, provinsi atau kota itu alhamdulillah pernah waktu itu di kabupaten sama teman-teman yang lain juga, itu baru ya alhamdulillah juara 2 sih. Wah, sangat senang banget ya. Tapi selama ini masih yang di situ masih ke kayak selama yang di lomba-lomba ini tuh kayak tampil seni-seni baru, apa tari sembah-sembah aja. Tapi kalau yang kayak tari-tari kreasi kayak muli terus bedana itu jatuhnya bukan ke lombanya, tapi itu ditampil acaranya. Jadi kita latihan, kita bikin kreasi-kreasi itu untuk ditampilin. Contohnya kayak acara pembukaan untuk acara apa gitu, kayak waktu itu dulu itu di desa sendiri itu ada kayak festival panen raya. Nah, di festival panen raya itu kedatangan Pak Gubernur. Nah, di situ juga kita tampil untuk acara tersebut. Jadi kita ikut memeriahkan dengan cara kita menunjukkan kalau di desa kita itu bukan cuman hasil panennya yang patut dibanggakan, tapi anak-anaknya yang memiliki seni, kreativitas tinggi itu kita juga tampilkan juga di sana. Bagus juga ya, kepala desanya itu pasti sangat antusias, sangat
senang gitu mempunyai senang banget. masyarakat yang sangat-sangat cerdas dan berpikir kritis ya. Apalagi kalau kepala desanya dulu itu tuh kalau ada kegiatan masyarakat itu, Iya. apalagi anak muda itu dia selalu dukung terus. Selalu Jadi kita dukung. terpacu dan bersemangat gitu Waduh. untuk melakukannya. Mantep banget ya Kak, berarti selanjutnya gimana sih awal mengembangkan prestasi itu pertama kalinya gitu Kak? Kalau pertama kalinya ya itu tadi dari kesukaan, dari Kesukaan aku dulu, dalam hati gitu ya? Iya, dari dalam hati. Kita tanya dulu, kita ini tuh biasanya dari SMP nih mulai labil kan mau itu Iya, apa iya, gitu. apa gitu. Nah, jadi dari dalam diri kita sendiri kita tanya, aku ini tuh sebenarnya suka apa? Kita Iya. coba banyak hal biar kita bisa tahu apa yang kita suka. Iya. Kayak dulu aku juga pernah pindah ke olahraga, pindah ke yang lainnya kayak gitu. Dulu kalau suka aja, suka di olahraga, basket itu juga suka. Terus kalau untuk yang akademik itu sukanya matematika sama IPA. Waduh, pinter banget ya. Nah, tapi di sana itu lebih karena kita lihat dia juga lebih tertarik lagi ke bidang seninya, ketemu juga sama gurunya yang mendukung kayak gitu. Jadi ya selama kalian masih muda, cobalah semuanya agar kamu itu tahu dan temu di mana selahnya kamu, di mana sukanya kamu, dan di situ nanti bakalan ketemu passionnya kita dan kita kembangin di sana. Wah, mantap banget ya, berarti banyak yang mendukung dari sana, dari sini, dari situ, berarti semua mendukung. Kalau dari segi orang tua Mbak gimana ya? Kalau segi dari orang tua aku sendiri nih ya, Iya. karena ya orang tua kan pengennya yang terbaik. Iya, sih, terbaik yang untuk terbaik. anaknya. Kalau dilihat anaknya tuh suka seni tuh apa sih? Kayak gitu Nah, dapat iya. bakalan nantinya tuh kerja apa kayak gitu kan. Betul. Tapi ya karena sebenarnya orang tua kurang mendukung, tapi dengan kita menunjukkan Iya. kita bisa ini loh, dari sini kita dapat ini, kita bisa tampil di sini. Jadi orang-orang itu mengenal kita itu nanti lama-kelamaan orang tua juga, oh jadi kamu dengan kamu menekuni kesukaan Iya, kamu kayak gitu betul. ternyata bisa kayak gini. Nah, dan di situ orang tua jadi sekarang mendukung juga, oh ternyata bisa kayak gini gitu. Nah, yang kayak tadi ya, yang berprestasi, yang juara berapa tadi? 2 atau 3? Baru juara 2. Nah, itu kan pasti turut bangga ya orang tuanya. Iya, Kalau anaknya turut pulang bawa piala kayak gitu. Ih, anaknya siapa sih itu? Oh, anaknya Pak Jono misalnya, kayak gitu. Ya. Iya, di situ orang tuanya juga bakalan bangga dan juga, oh ternyata gini anakku selama ini, oh gini dia emang kurang berprestasi dalam bidang akademik, tapi di non akademiknya dia lebih unggul daripada yang lain. Iya. Kayak Bagus gitu. sih Mbak, iya, mendingan kita harus mempunyai satu prestasi aja, dari kita harus menguasai banyak prestasi. Juga bingung ya kalau banyak prestasi itu tuh kayak Iya. artis aja udahan kesana kemari. Sibuk banget. Nah, di situ tuh kita lebih karena sekarang nih kita di kuliahan ya. Iya. Walaupun kita punya banyak prestasi, tapi lebih baik itu banyak prestasi tapi kayak biasa-biasa aja. Iya. Lebih baik kita fokuskan satu, tapi Iya, kita itu bener. bisa sampai mana-mana. Bahkan Nah. bisa sampai luar kota, Iya. ataupun sampai luar negeri juga. Iya, bener sekali Mbak. Nah, kalau misalnya kan dari dukungan orang tua tadi ya Mbak. Nah, kalau misalnya cara Mbak mengatur waktu itu gimana sih? Kalau selama ini kan sambil kuliah. Nah, itu kan banyak tugas pastinya kan dari dosen yang deadline-nya cepat, aduh kayak gitu. Terus gimana ngatur waktunya itu? Kalau cara ngatur waktunya nih ya, sebenarnya itu mudah banget. Dari awalnya kita nih dengan kita, karena aku ikut seni, Iya. karena udah diburu-buru sama dosen, udah Iya, tugas ini betul. numpuk banyak tugas, Iya. kita larinya ke seni aja. Nah, kalau kita udah semuanya tugas itu semuanya udah penuh Penuh ya? pening banget nih ya. Nah, di situ biar kita bisa fresh lagi, itu tuh kita lari ke seni. Aku lari ke seni. Jadi kita alihkan sementara untuk ke seni dulu. Nah, nanti di seni itu kita nanti bisa kayak menemukan jati diri kita lagi. Iya. Di situ kita fresh lagi. Nah, abis itu
terus kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Sebenarnya kerjain tugas itu tuh karena semuanya numpuk itu kuncinya cuma satu, kita fresh dulu. Fresh ya, nenangin otak kayak gitu ya. Iya, kita harus happy, Betul, kita ya. harus karena kalau otak itu nggak fresh, Iya. nggak happy, itu tuh kita juga mau ngerjain tugasnya nggak bisa. Iya, benar banget. Nah, kalau bagi waktunya itu ya, kalau waktunya jam kuliah itu kuliah, karena tujuan kita itu kuliah. Iya. Jangan sampai diganggu untuk yang lainnya. Iya. Tapi kesenian itu untuk kita sebagai hiburan tadi. Nah, kalau misalnya gini, kalau jadwalnya itu tabrakan, kalau Mbak ini ada hari ini ada kuliah, nah di situ kita ada lomba di tingkat provinsi, itu gimana ya? Karena semuanya itu tadi ya, kalau ada jadwal kuliah atau lomba di tingkat provinsi. Iya. Sebenarnya kuliah itu juga penting, tapi karena aku passionnya, tujuanku di kesenian, karena aku lebih suka di seni itu, ikut ke keseniannya. Iya. Lomba itu nggak mesti dalam 1 tahun, bahkan seumur hidup kita itu kita bakal nemuin itu lagi. Jadi kita kejar kesempatan itu, setelah itu baru ke bidang akademiknya lagi, ke kuliahnya lagi. Waduh, bagus banget. Biasanya kan ada yang dosennya nggak seneng ya, apa sih organisasi terus, apa sih kayak gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan dosennya maklumin. Iya, sebenarnya kita itu kan kuliah juga untuk mencari Mengekspor diri gitu. mengekspor diri, mencari pengalaman lagi. Iya. Kuliah itu aku nggak pernah bilang kalau kuliah itu nggak penting dan kuliah itu harus disingkirkan dari seni, itu nggak benar sama sekali. Iya. Tapi di saat kita kuliah itu juga ada saatnya kita boring, jadi kita harus beralih ke seni juga, kayak gitu. Iya. Jadi kalau untuk mengatur waktunya itu ya sebenarnya pintar-pintarnya kita aja, jangan sampai apa yang kita sukain itu mengganggu jadwal kuliah kita, dan juga jadwal kuliah kita itu terganggu untuk apa yang kita sukain. Tapi semuanya harus balance. Iya, harus balance ya, harus imbang antara akademik kita sama yang tadi itu yang hobi Dan kita. Yang misalnya akademik itu bukan yang kayak hobi apa gitu ya, tapi kan belajarnya gitu loh yang dimaksud. Belajarnya kayak kita kalau kuliah ya kuliah, kalau ya nari ya nari gitu, nggak bisa dicampur-campur ya Mbak ya. Iya, selagi kita kuliah itu kan pasti ada waktu senggang. Iya, Nah, manfaatkan betul. waktu senggang itu sebaik mungkin kayak gitu. Jangan sampai ya apa ya, kalau kebanyakan mahasiswa sekarang ini kan kuliah tidur atau Iya. kupu-kupu lah, bisa Iya, disebut, mahasiswa kuliah pulang. Iya, Tapi betul. sebenarnya itu tuh nggak apa ya, kayak kalian itu kurang banget pengalamannya gitu. Sedangkan di masa kuliah ini kita itu carinya itu pengalamannya kayak gitu. Jadi jangan sampai waktu masa muda kalian itu terbuang sia-sia, itu sangat rugi banget kalau menurut aku sih. Iya, Selama betul. kita masih muda, masih bisa menjelajah, masih bisa ekspor, masih bisa tunjukin diri kita, itu kita harus lakukan. Selama kita bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk desa, untuk apapun, kenapa tidak gitu loh. Jangan hanya berdiam diri gitu. Iya betul, sangat betul. Wah, sangat bagus banget ya yang tadi, berarti memiliki segudang prestasi ya Ibu Iya, Mbak, Kak, ya ampun. Amin. Amin. Nah, sejauh ini ada yang pernah membuat jatuh Mbak nggak sih dengan prestasi non akademik nari itu tadi? Kalau membuat jatuh itu pasti pernah ada, karena apa ya, nggak semua yang kita harapin, yang kita mau itu sesuai dengan apa yang terjadi. Pernah dulu juga pengalamanku sendiri saat dimana kita suka-sukanya tari, kita lagi ya pokoknya ngerasa kita lagi wah banget gitu di tari gitu ya. Tapi itu di satu sisi orang tua kita nggak dukung itu. Di saat kita dimana waktu kita udah latihan mati-matian, udah semaksimal mungkin apa yang udah dilakuin, tapi pas hari H acara ataupun lomba itu ternyata izin dari orang tua kita tuh nggak turun gitu. Dari orang tua aku sendiri gimana ya itu? nggak keluar gitu, jadinya tuh Sedih pasti ya hati ini. sedih parah sih kalau kayak gitu. Kayak ya Allah, apa ini gitu, Kenapa nggak direstuin? aku udah latihan dari sini sana, udah kayak gini, ini tinggal hari lomba loh, kenapa nggak diizinin kayak gitu kan. Jadi
ya di situ, di titik itu tuh kayak ngerasa gimana ya, apa kayak aku udahan aja tarinya, udah nggak direstuin kayak gini kayak gitu. Tapi di saat seperti itu nanti saat kita lihat lagi acara lomba ataupun tari di TV lagi, itu terpacu lagi gitu loh. Apalagi kalau ketemu sama orang-orang seni yang apa ya, yang kayak dukung kita lagi. Jadi di situ gitu ya? di Guru situ seni kayak gitu misal. di situ kita itu kayak, wah aku kayak dibutuhin banget gini. Aku harus mengekspor diri aku lagi. Aku belum tahu apa-apa tentang seni ini. Jadi kayak gitu sih, harus kalau dimana kita down banget itu tentang apa yang kita suka itu, kita tentang seni itu, berkumpullah dengan orang-orang yang sesama kamu, yang sesama suka seni. Jangan menyendiri aja, keluar, jangan cuman di dalam, karena kalau di dalam itu kita bakalan tambah terpuruk. Tapi kalau kita keluar, kita tahu di luar itu kayak mana. Dan sebenarnya orang-orang itu lebih banyak mengalami apa ya, kayak tekanan lebih dari kita, tapi kita nggak tahu itu. Sedangkan kita keluar itu, jadi kita tahu apa namanya orang itu tuh kayak mana, dan kita itu belum apa-apa gitu loh. Iya, benar banget. Kalau dari orang kayak gitu kan dari tadi orang tua tidak merestuin ya Mbak. Nah, pernah nggak sih kalau misal kayak teman kita lagi musuhan sama teman nari kayak gitu gimana? Apa cuman kita tinggalin temannya itu atau gimana itu? Nggak, kalau semuanya ada masalah dalam kayak sesama tari gitu ya, atau kurang dalam, contoh mudahnya dalam gerakan kita nggak sama. Nah kalau dalam contoh gerakan itu kita nggak sama, itu sebenarnya kita cari mana yang lebih banyak pakai gerakan itu. Jadi kita kayak gitu. Terus kalau pas waktu emang kita lagi bentrok banget sama teman satu apa ya namanya itu, satu grup kita, satu grup kita itu ya kayak ya buat sesaat itu kita tenangin diri dulu. Jangan kalau pas sama-sama lagi emosinya itu kita ladenin juga, itu nggak baik, karena di situ nanti bakalan timbul perpecahan. Iya, betul banget. Kalau pas waktu ada acara itu, kita bukannya ninggalin dia, tapi kita biarkan dia untuk tenang dulu. Jangan ditinggalin, karena kalau ditinggalin itu dia bakal ngerasa apa sih, kok gue ditinggalin sendirian, ya udahlah nggak usah mau lagi kayak gitu kan biasanya orang-orang kan. Sebenarnya di situ kita biarin dia tenang dulu. Kalau udah tenang, kita ajak ngobrol baruan. Jangan ditinggal, karena walaupun nggak mau, nanti di suatu saat kita juga bakalan ada di posisi itu. Iya, benar banget. Kalau misalnya ya ini kan pasti kita kan moodnya beda-beda ya. Terkadang kita semangat untuk latihan, malas-malasan, dan gimana sih emang mengatasi untuk malasan itu? Kalau buat ngatasin biar kita tetap semangat nih, kita harus sering berkomunikasi dengan satu grup itu. Oh gitu ya. Jadi kayak contohnya nih, sekarang ini aku lagi males banget di suatu organisasi kesenian. Nah di situ itu karena kita itu kurangnya komunikasi dengan anak-anak organisasi yang lain. Jadi kayak aku menghilang pun mereka nggak nyariin. Kalau aku menghilang pun mereka nggak nyariin ya. Jadi buat apa gitu? Itu tuh sebenarnya itu karena cuman kurang komunikasi aja. Kalau kita mau mancing sekali 2 kali komunikasi, itu tuh di situ bakalan terbentuk lagi, jadi erat lagi kayak gitu. Jadi kuncinya itu tetap dengan kita berkomunikasi, jangan sampai putus komunikasi itu. Dan memperbanyak teman ya tadi. Iya, itu bonusnya itu. Bonusnya ya, aku jadinya di mana-mana punya teman dong. Iya, apalagi kalau kita ikut dalam organisasi, ya semua organisasi sih, nggak cuma satu organisasi aja. Kita bakalan ketemu dengan banyak orang baru, banyak mengenal orang baru, saudara baru di mana-mana tempatnya, dan di situ juga kita bakalan paham, oh dengan orang ini kita harus kayak gini, oh dengan orang ini kita dapat ilmu ini, dengan orang ini kita bisa belajar ini, kayak gitu. Nah, sifat dan pengalaman orang kan berbeda-beda ya. Jadinya kita harus memahami sifat-sifat orang-orang yang di sekitar kita, harus bisa memilah, mengkoordinasikan. Iya kayak gitulah. Kita bisa kayak gitu, memilah waktu, Nah kalau selanjutnya itu selanjutnya bagaimana sih Mbak? Apa ya tadi? Saya mau ngomong apa ya?
Kok lupa sih? Aduh, tiba-tiba lupa ini apa ya? Gimana Jangan-jangan sih? kamu terpesona denganku ini. Ya ampun sayang. Oh, dipanggil saya lagi. Aduh sayang, gimana sih? Apa? Kalau bosan tadi udah ya. Udah. Nah, malasan juga udah. Sebenarnya berapa seperti- pertanyaan ini ya? Sebenarnya banyak sih. Saya tuh mau ngomongin semua tapi gimana ya? Apa kita berhenti dulu? Oh, karena saking banyaknya itu jadi Iya, bingung ya, jadi di otak bingung ini gitu, di otak ini pilah-pilahnya di mau mana gitu ya. apa yang dipikirin ya ampun. Saking banyaknya itu jadi lupa. Aduh, apa ya tadi udah tanya apa aja ya? Nah, Apa iya yang apa kurang yang gitu ya? kurang ya? Sepertinya udah aja ya kali ya. Oh. Apa udah apa lagi? Ya terserah, kalau mau tanya lagi ya bisa saya. Masih semangat. Kalau ya, tetap semangat, selalu semangat, apalagi kalau bahasnya tentang seni. Waduh, seni emang bagus banget itu, emang seni ya nomor Ya, satu emang. ya. Iya, seni nomor 1. Seni is my life. Udah berarti terima kasih banyak atas waktunya dan berbincang-bincangnya Sama-sama. dengan narasumber yang sangat hebat ini ya. Masya Allah, kamu juga calon orang hebat. Amin. Nah, dengan di sini kita interview udah selesai. Nah, untuk teman-teman semua terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.